Bunda, saya Dr. Sofiana Indrianti, spesialis obstetrik dan ginekologi. Di bulan Ramadan ini banyak sekali pasien-pasien yang bertanya, "Dok, saya sedang hamil, apakah boleh berpuasa?" Nah, jawabannya tidak sesederhana boleh atau tidak boleh, karena setiap kehamilan itu unik. Mari kita bahas berdasarkan ilmu kedokteran dan evidence-based medicine. Prinsip dasar berpuasa pada ibu hamil. Secara medis, saat berpuasa berarti kita tidak akan mendapatkan asupan kalori dan juga asupan cairan selama kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam, tergantung di mana lokasinya. Nah, pada ibu hamil sebenarnya dia sedang mengalami peningkatan kebutuhan kalori, peningkatan kebutuhan cairan, perubahan metabolisme glukosa atau gula dalam darah, dan juga ada resistensi insulin fisiologis, terutama pada semester 2 dan 3. Nah, pada saat berpuasa, kadar gula darah puasa dapat menurun. Tubuh mulai menggunakan cadangan lemak sehingga bisa menghasilkan zat yang namanya keton. Nah, juga risiko rehidrasi meningkat. Dalam beberapa penelitian, puasa Ramadan pada kehamilan risiko rendah tidak selalu berdampak signifikan pada berat badan lahir pada bayi. Tapi hasilnya tentu saja bervariasi tergantung kondisi ibu dan kondisi kehamilannya. Puasa relatif aman pada kehamilan risiko rendah. Tidak ada anemia berat pada kehamilan saat ini. Tidak ada diabetes gestasional atau sakit diabetes pada saat kehamilan ini. Tidak ada riwayat berat badan lahir rendah. Tidak ada riwayat preeklamsia ataupun preeklamsia pada kehamilan ini. Dan juga kondisi ibu stabil dan tidak dehidrasi. Penelitian systematic review menunjukkan bahwa pada kehamilan risiko rendah, puasa Ramadan tidak secara signifikan berhubungan dengan kelahiran prematur dan juga kelahiran dengan berat badan lahir rendah. Namun semua tentu sangat individu sekali. Kapan tidak dianjurkan berpuasa? Berpuasa tidak dianjurkan pada kondisi ibu yang sedang mengalami hiperemesis gravidarum atau mual muntah yang sangat hebat. Kemudian pada ibu yang mengalami diabetes, pada ibu yang mengalami hipertensi atau preeklamsia, adanya anemia sedang ataupun anemia berat, adanya pertumbuhan janin terhambat, dalam arti berat janin itu saat ini tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian juga tidak boleh pada kehamilan kembar, riwayat persalinan prematur sebelumnya, pada kehamilan trimester 1 dengan mual muntah yang berat. Nah, beberapa studi menunjukkan peningkatan risiko ketosis maternal bila asupan kalori sangat rendah, dan ketosis berkepanjangan secara teoritis dapat mempengaruhi perkembangan neurologis janin atau perkembangan otak janin. Beberapa temuan penting berdasarkan penelitian. Yang pertama dari systematic review oleh Glazier et al. Di tahun 2018 menyatakan tidak ada bukti kuat bahwa puasa Ramadan meningkatkan risiko prematuritas ataupun berat badan lahir rendah secara konsisten. Kemudian juga berdasarkan penelitian meta-analisis oleh Karim et al. Di tahun 2021, tidak ditemukan efek samping terhadap berat badan lahir, namun terdapat variasi berdasarkan trimester. Nah, berdasarkan organisasi profesi dokter kandungan, yaitu American College of Obstetrics and Gynecology dan juga RCOG, tidak secara spesifik melarang puasa, tetapi menekankan evaluasi individual dan juga monitoring yang ketat pada saat ibu berpuasa. Nah, kesimpulannya sebenarnya evidence base-nya ini masih beberapa berbeda gitu ya. Nah, sehingga pendekatannya harus sangat personal dan juga berbasis pada kondisi ibu dan janin. Nah, lalu bagaimana tips aman bila ingin tetap berpuasa? Jika setelah konsultasi dinyatakan boleh berpuasa, maka minumlah air yang cukup 2-2,5 liter per hari. Kemudian juga konsumsi makanan yang lengkap, protein cukup ya, telur, ayam, ikan gitu. Kemudian juga hindari makanan yang tinggi gula sederhana. Jangan melewatkan sahur dan istirahat yang cukup pada saat siang hari. Dan hentikan berpuasa jika terjadi pusing yang hebat, gerakan janin berkurang, atau terasa ada kontraksi, kemudian ada nyeri kepala yang berat, atau juga tidak BAK atau pipis selama lebih dari 8 jam, dan tubuh terasa lemas berlebihan. Dalam Islam, ibu hamil
termasuk yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa bila khawatir terhadap kesehatan diri atau janinnya. Jadi, keputusan untuk berpuasa bukan hanya soal kuat atau tidak kuat, tapi soal keamanan ibu dan bayinya. Setiap kehamilan itu berbeda. Sebelum memutuskan berpuasa, konsultasikan dengan dokter kandungan Anda. Karena tujuan utama kita bukan hanya menjalankan ibadah, tapi juga menjaga amanah kehidupan yang sedang tumbuh. Saya, Dr. Sofyana Indrayanti, semoga sehat selalu untuk ibu dan bayi.